Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martin Zaltri dengan nomor mahasiswa 1810511034 dari kelompok 12 dengan beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, dan yang kedua ada Rizky Alfebri, dan yang ketiga ada Ranti Permatasari. Di sini kami dari kelompok 12 ingin membahas tentang value for money. Baik, kita masuk ke pengertian value for money. Apa itu value for money? Value for money adalah suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Melalui konsep value for money, memberikan informasi berupa indikator apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Sektor publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi atau pemborosan atau sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Tuntunan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Melalui metode value for money, selain penilaian finansial, terdapat pula penilaian kinerja yang bersifat non-finansial, yaitu penilaian pada kualitas pelayanan dengan memperhatikan kualitas yang konsisten, yakni memenuhi ekspektasi pelanggan sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik. Maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Value for money merupakan sebuah rangkaian indikator yang unsur-unsurnya merupakan satu kesatuan dari input, output, dan outcome. Value for money menghendaki organisasi bisa memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama. Value for money menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Nordiawan dan Hertianti pada tahun 2010 menjelaskan value for money adalah indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat. Yang kedua ada menurut Mahmudi pada tahun 2015. Mahmudi mengemukakan value for money adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja value for money adalah pengukuran kinerja untuk pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Yang ketiga ada menurut Artila pada tahun 2015, value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non-keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Indikator value for money. Nah, apa aja sih indikator value for money? Terdapat 3 indikator utama dalam value for money. Yang pertama ada ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Yang kedua, efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Nah, ini ada indikator tambahan tentang value for money. Yang pertama ada equity atau pemerataan, yang artinya value for money mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, equality atau kesetaraan, artinya penggunaan dana publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada golongan tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.
merata. Baik, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Rizky Alfebri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfebri. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu dari rekan saya Martin Zalde. Untuk slide kali ini saya akan membahas tentang pentingnya value for money. Nah, value for money dapat tercapai apabila sektor publik tersebut telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang maksimal dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Nah, kalau teman-teman perhatikan, konsep dari value for money ini agak sama dengan konsep dari efisiensi, di mana manfaat implementasi dari konsep value for money adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan publik, yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, empat, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, bukan golongan atau kelompok tertentu, yang kelima, meningkatkan kesadaran akan dana publik atau public cost awareness. Nah, lanjut kepada topik berikutnya, yaitu pengukuran value for money. Nah, dalam sebuah organisasi, hal yang perlu dilakukan untuk membuat sebuah tujuan yaitu menentukan input, output, dan outcome. Dan tentunya penentuan tersebut dikaitkan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. Nah, skema proses kerja dan pengukuran value for money digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar. Di sini terdapat input primer, di mana input primer ini digambarkan sebagai dalam bentuk rupiah atau anggaran atau uang. Nah, input primer ini berguna atau digunakan untuk pengadaan sumber daya atau input. Nah, kalau teman-teman lihat lagi, di antara input primer dan input ini terdapat bagan di bawahnya, itu ekonomis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam pengadaan sumber daya atau input harus dilakukan dengan meminimalisir biaya atau pengeluaran. Lalu setelah input telah diadakan, maka akan dihasilkan output. Nah, di antara input dengan output ini bisa teman-teman lihat di bawahnya terdapat bagan efisiensi atau spending well. Maksudnya adalah bagaimana output ini didapatkan dengan sumber daya yang seminimal mungkin. Saya ambil contoh dari kasus dokter. Nah, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk mempekerjakan dokter pada sebuah rumah sakit. Nah, si dokter ini adalah input. Lalu dokter ini akan mengeluarkan output seperti menurunnya tingkat kematian. Nah, maksud efisiensi di sini adalah bagaimana dengan jumlah dokter yang sedikit dapat memaksimalkan menurunnya tingkat kematian. Lalu setelah itu, setelah output, maka akan dihasilkan outcome. Nah, di antara output dengan outcome ini bisa teman-teman lihat ada bagan efektivitas di bawahnya atau spending wisely. Maksudnya adalah bagaimana si output ini atau angka kematian tersebut dapat menciptakan sebuah tujuan atau dapat menghasilkan sebuah tujuan, di mana tujuannya ini adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat. Nah, itulah yang dikatakan dengan value for money, di mana value for money ini mengandung 3 indikator utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Lanjut, unsur-unsur yang ada pada value for money. Bisa teman-teman lihat di sini unsur-unsurnya adalah input, output, dan outcome. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri dan mungkin kebanyakan dari teman-teman udah tahu apa maksud dari input, output, dan outcome ini. Jadi karena itu saya lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya itu menurut Mardiasmo tahun 2002, setelah ditentukan tingkat input, output, dan outcome, selanjutnya adalah menghitung nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun penjelasan cara pengukuran, rumus, dan kriteria pengukuran value for money adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengukuran ekonomis. Pemeroleh sumber daya input tertentu pada harga yang terendah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam sebuah indikator ekonomis itu yang terpenting itu adalah, atau yang difokuskan itu adalah bagaimana kita mengeluarkan biaya atau mengeluarkan anggaran serendah mungkin untuk mengadakan atau memasukkan sebuah input.
Nah, ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam suatu satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources. Nah, ini kata kuncinya. Meminimalisir input resources dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Selanjutnya, nah bisa teman-teman lihat sendiri di sini rumusnya itu ekonomis sama dengan input per input value dikali 100%, di mana input sama dengan realisasi anggaran dan input value sama dengan anggaran. Nah, menurut Mahsun tahun 2006, kriteria ekonomis adalah sebagai berikut, di mana di sini jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100%, maka hal tersebut dianggap ekonomis. Selanjutnya itu pengukuran efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Nah, dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Yang kedua, efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi teknis manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Nah, bisa teman-teman lihat rumusnya di sini. Saya tidak akan menjelaskan banyak tentang rumusnya. Lalu di sini kriteria dari efisiensi ini sendiri adalah jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100%, maka dianggap efisien. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan pengukuran dari ekonomis tadi. Selanjutnya itu pengukuran efektivitas. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektivitas merupakan hasil hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Nah, di sini efektivitas sama dengan outcome per output dikali 100%. Di mana outcome dampak yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dan output sama dengan hasil yang dicapai oleh kebijakan program. Nah, di sini kriterianya yaitu apabila diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100%, maka hal tersebut dianggap efektif. Nah, saya akan menjelaskan pada teman-teman kenapa efisiensi ini penting. Saya kembali pada slide berikutnya, itu pengukuran efisiensi. Efisiensi penting karena di sini terdapat perbandingan rasio antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Sebenarnya nggak cuma efisiensi. Di antara efisiensi dan efektivitas ini mereka harus berjalan secara bersamaan. Karena kalau misalnya hanya satu saja, maka dianggap tidak efisien. Contohnya saja, apabila suatu tujuan tercapai, mungkin saja tujuan tersebut tidak ekonomis atau mengeluarkan biaya yang banyak. Karena itu, antara efisiensi dan efektivitas ini harus berjalan secara bersamaan. Tidak boleh hanya salah satu saja. Dan karena itu, ketika pengukuran efisiensi dan pengukuran efektivitas ini telah berjalan secara bersamaan, maka dapat dikatakan bahwa tujuan tersebut telah berjalan dengan cost effectiveness, di mana tujuan tersebut tercapai dengan efisien dan efektif. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang, baik itu pimpinan, pejabat, atau pelaksana, atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut UNDP atau United Nations Development Program, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas ini itu mempunyai konsep yang sama seperti responsibility, answerability, dan blameworthiness. Responsibility atau dapat dipertanggungjawabkan ini mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Responsibilitas ini memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas sehingga perlu untuk diselesaikan. Karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki kewenangan atas orang yang dibeban tugaskan tersebut. Yang kedua yaitu answerability atau kemampuan memberikan jawaban. Ini artinya mengacu kepada kewajiban pemerintah, baik itu lembaga atau sektor publik, dalam memberikan keputusan dan tindakan mereka serta cara mereka membenarkan keputusan dan tindakan tersebut kepada publik. Yang selanjutnya ada blameworthiness atau
dapat dipersalahkan. Artinya ini lebih kepada kebijakan-kebijakan yang misalkan gagal dalam mencapai tujuannya, maka jika tidak ada blameworthiness ini atau yang dapat dipersalahkan ini, biasanya orang akan lepas tangan. Selanjutnya ada prinsip dan dimensi akuntabilitas. Yang pertama, prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP tahun 2000. Prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, atau mereka tuh harus lebih informatif. Lalu yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Lalu yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan akurat sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Lalu berikutnya yaitu dimensi akuntabilitas. Ini menurut Mahmudi tahun 2013 terdapat 5 dimensi akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas hukum dan kejujuran atau accountability for probity dan legality. Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar-benar dan telah mendapatkan otorisasi. Yang kedua, ada akuntabilitas manajerial atau managerial accountability. Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kinerja atau performance accountability. Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya, atau yang dalam hal ini adalah masyarakat. Lalu yang ketiga, ada akuntabilitas program atau program accountability, yaitu berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada tahap pelaksanaan. Dengan kata lain, akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang dapat mendukung strategi pencapaian visi misi dan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Dalam hal membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, siapa sasarannya, siapa saja stakeholder-nya yang memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada akuntabilitas finansial atau financial accountability. Akuntabilitas finansial ini adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik atau money public secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan jenis-jenis akuntabilitas ini. Di sini kita akan membahas dari 3 ahli. Yang pertama menurut Mahmudi pada tahun 2013, akuntabilitas terdiri dari 2 jenis, yaitu akuntabilitas vertikal atau vertical accountability dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Misalnya seperti akuntabilitas kepala dinas kepada bupati atau wali kota, dari menteri kepada presiden, atau dari kepala unit cabang kepada kepala cabang, dan sebagainya. Lalu akuntabilitas horizontal, yaitu akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan. Lalu yang selanjutnya menurut Wasistiono 2007, berdasarkan perspektifnya, akuntabilitas ini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, akuntabilitas administratif atau organisasi. Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas. Yang kedua, ada akuntabilitas legal
Yaitu akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan undang-undang oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas politik. Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan pelaksanaan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik. Lalu yang keempat ada akuntabilitas profesional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada aspek kualitas kinerja dan tindakan. Lalu yang kelima yaitu akuntabilitas moral. Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Teraba 2006, akuntabilitas dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas ini terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Ini juga terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan. Untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan. Lalu yang kedua ada akuntabilitas proses. Akuntabilitas ini terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat juga diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang tepat, responsif, dan murah biaya. Yang ketiga ada akuntabilitas program. Akuntabilitas ini terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Lalu yang keempat ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hal ini terhadap DPRD sebagai legislatif dari masyarakat luas. Selanjutnya yaitu mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini yang selanjutnya disingkat dengan SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dokumen-dokumen yang termasuk ke dalam dokumen SAKIP. Yang pertama ada Renstra. Renstra ini adalah rencana strategis, yaitu dokumen perencanaan suatu organisasi atau lembaga yang menentukan strategi atau arahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pengalokasian sumber daya modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perencanaan, Renstra ini biasanya disusun oleh kepala dinas untuk jangka waktu 5 tahun. Lalu yang kedua ada Renja atau rencana kerja. Rencana kerja ini adalah dokumen perencanaan nasional oleh kepala dinas tertentu untuk periode 1 tahun. Jadi Renja ini merupakan penjabaran dari Renstra tadi. Yang berikutnya ada IKU, yaitu IKU ini adalah indikator kinerja utama yang memuat informasi tentang sasaran dan indikator yang akan dicapai. Yang selanjutnya ada RKT atau rencana kerja tahunan. Ini merupakan sebuah dokumen yang memuat informasi tentang sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada Renaksi atau rencana aksi. Ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 tahun anggaran. Yang selanjutnya yang termasuk dalam dokumen SAKIP itu ada Perkin, yaitu perjanjian kinerja. Ini merupakan lembaran atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Lalu ada yang terakhir itu ada laporan kinerja atau LKJ. Ini ada ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau APBD. Stabilitas kinerja instansi pemerintah.
Setiap instansi pemerintah itu berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik, dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam 1 tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat dengan LAKIP. Kami tampilkan contoh dokumen LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini adalah laporan dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau BFK Kota Surabaya yang merupakan tabel realisasi anggaran BPFK Surabaya tahun 2019. Seperti bisa kita lihat bersama pada screen, contohnya ini terdiri dari kode, uraian, jumlah, ada PIC, total realisasi, persentasenya, dan sisa dananya. Perbedaan dari SAKIP dan LAKIP. SAKIP ini adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, di mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah laporan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP ini merupakan produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan APBN atau APBD. Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok 12 mengenai value for money dan akuntabilitas. Kepada teman-teman, jika ada yang belum dipahami atau yang ingin menambahkan, kami persilahkan.